Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi PGSD kelas 1A, mata kuliah Landasan Pendidikan Dosen Pengampu, Ibu Rofiko Hasan Harahap, SPD MPD. Kami dari kelompok 11 yang berjumlah 6 orang. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama, komponen pendidikan itu apa saja. Yang kedua, apa itu jalur pendidikan, bagaimana jalur pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, apa itu jenjang pendidikan, bagaimana jenjang pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, apa itu jenis pendidikan, apa-apa saja jenis pendidikan di Indonesia. Bacakan tentang komponen-komponen pendidikan. Yang pertama yaitu meliputi tujuan, yang kedua ada subjek didik, yang ketiga ada pendidik, yang keempat ada lingkungan siswa dan pendidikan, yang kelima ada tujuan pendidik, yang keenam cara-cara mendidik, yang ketujuh alat pendidikan, yang kedelapan ada lingkungan pendidikan, dan yang kesembilan ada evaluasi pendidik. Terima kasih. 2. Jalur pendidikan. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal, jalur pendidikan di luar jalur pendidikan normal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal, jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan menurut pasal 1 angka 8 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah tahapan berdasarkan atau tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar atau jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar ini contohnya itu adalah sekolah dasar atau sekolah SD dan sekolah MI atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian ada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP dan jenjang pendidikan menengah atas atau SMA. Kemudian ada jenjang pendidikan tinggi atau magister, S1, D4, D3, doktor, dan jenjang pendidikan tinggi lainnya. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah.